Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sahabat Luar Biasa. Channelnya orang-orang luar biasa. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, agar tidak ketinggalan informasi yang insya Allah menarik dan bermanfaat, jika berkenan silahkan like, komen, dan bagikan video ini, serta subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Syukron jazakumullah khairan. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimus solihat. Segala puji hanya milik Allah yang dengan segala nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta istri-istri beliau, saudara-saudara beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan bagi kita yang insya Allah setia dan istiqomah mengikuti sunnahnya sampai akhir hayat. Amin ya robbal alamin. Rabbi syrohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik teman-teman, pada kali ini kita akan masuk ke materi instrumen anak autis atau alat identifikasi untuk mengidentifikasi anak autism. Nah, identifikasi dapat dilakukan dengan menggunakan alat identifikasi seperti yang pertama ada DSM-5, yang kedua ada MCAT, yang ketiga ada ICD-10, yang keempat ada CARS. Nah, ini bisa kita singkat dengan DCIM. Nah, DSM-4, CARS, ICD-10, dan MCAT. Nah, beberapa instrumen penyaringan yang bisa digunakan oleh orang tua, guru, ataupun tenaga kependidikan lainnya untuk menjaring anak dengan anak autisme diantaranya adalah MCAT, PDDST, CATS, dan SCQ. Nah, untuk lebih jelasnya, detailnya, jika teman-teman ingin tahu bentuknya seperti apa, bisa googling ya. DSM-5 itu seperti apa, MCAT itu seperti apa, ICD-10 seperti apa, CARS seperti apa, PDDST, SCQ seperti itu ya teman-teman. Nah, tapi tidak ada satupun pendekatan pembelajaran yang bisa efektif untuk semua peserta didik autisme. Namun, di antara berbagai macam pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan prinsip pembelajaran tersebut di atas adalah Treatment and Education of Autistic and Related Communication Handicap Children atau TEACH ya teman-teman. Nah, TEACH ini yaitu Treatment and Education of Autistic and Communication Handicap Children, yaitu pendekatan ini sangat menekankan prediksibilitas atau organisasi dari lingkungan fisik dan aktivitas yang menggunakan dukungan visual. Menurut Mesibov, C. dan Skopler dalam Gargiulo tahun 2012, yaitu prediksi fisik visual. Dalam implementasinya mengacu pada kemampuan, minat, dan kebutuhan anak secara individual. Adapun tujuan dari pembelajaran terstruktur adalah kemandirian. Menurut Indocare tahun 2011, memiliki kelebihan dalam membantu mengurangi stres dan kegelisahan peserta didik. Sistem pembelajaran terstruktur memaksimalkan presentasi visual dan meminimalkan instruksi verbal. Karena struktur ini bertujuan memanfaatkan kekuatan peserta didik autis, yaitu keterampilan visual dan ketaatan pada rutin, dan menggunakan kekuatan tersebut untuk meminimalkan kesulitan mereka. Jadi, memanfaatkan kelebihannya, seperti itu ya teman-teman. Nah, membantu peserta didik memaknai lingkungan sekitar dan mengetahui apa yang diharapkan dari mereka. Adapun komponen-komponen dari struktur teaching system yaitu struktur fisik, jadwal, work system, lalu struktur visual, FJWS. Nah, selain itu, pendekatan lainnya yang telah diterima luas dan dianggap efektif adalah
Applied Behavior Analysis atau ABA ya teman-teman. Namun perlu diketahui bahwa pendekatan ABA yang terbaru lebih humanis. Nah, ABA atau Applied Behavior Analysis menurut Riri Hildayani tahun 2009, ABA adalah salah satu metode modifikasi tingkah laku behavior modification yang digunakan untuk mengatasi anak-anak penyandang autism. ABA adalah program pengajaran yang intensif, terstruktur, yang memecah perilaku dan kemampuan kompleks menjadi komponen sederhana. Anak-anak mempelajari setiap komponen tersebut dengan mencoba dan dapat dilihat bagaimana mereka merespon sebuah stimulus, misalnya suara atau objek. Respon yang benar mendapatkan hadiah, dan respon yang tidak tepat diabaikan. Pada awalnya, terapis menggunakan hadiah yang bersifat fisik seperti makanan atau mainan, sampai mereka mengasosiasikannya dengan hadiah. Perlahan, terapis akan menggunakan penghargaan sosial seperti pelukan dan pujian sebagai ganti dari hadiah fisik. Seiring dengan waktu, terapis meningkatkan kesulitan dalam mendapatkan hadiah dan akan mengganti hadiah fisik itu menjadi hadiah sosial. Anak akan belajar lebih banyak komponen dan dapat mengeneralisasikan dan menggunakannya sebagai keterampilan yang berguna. Jadi awalnya dikasih hadiah berbentuk fisik atau berwujud ya teman-teman. Kemudian seiring berjalannya waktu, hadiahnya itu berupa hadiah sosial seperti pujian, pelukan, seperti itu hebat atau kata-kata yang memotivasi. Lalu ABA adalah salah satu bentuk terapi terhadap autism yang didukung oleh US Surgeon General. Program ABA sering memerlukan 40 jam tiap minggu dan sesi satu-satu dalam periode kontinu dalam waktu 2 tahun atau lebih. Berdasarkan penelitian yang dipublikasi oleh seorang psikologis B.F. Skinner dan rekannya, program ini sukses digunakan untuk menangani autism pada tahun 1967. Program ini populer pada tahun 1993. Setelah pencapaian luar biasa ini didokumentasikan long-term outcome for children with autism were researched early intensive behavioral treatment oleh McIsin, Smith, dan Lovas. Juga dengan diterbitkannya buku milik Catherine Maurice, Let Me Hear Your Voice, mengenai kedua anaknya yang pulih dari autisme. Dikembangkan oleh Ivar Olovas, seorang profesor di bidang psikologi dari Universitas California Los Angeles, Amerika Serikat. Pendekatan ABA membantu anak autis sedikitnya pada 6 hal. Yang pertama, untuk meningkatkan perilaku, misal prosedur reinforcement atau pemberian hadiah, meningkatkan perilaku untuk mengerjakan tugas atau interaksi sosial. Yang kedua, untuk mengajarkan keterampilan baru, misal instruksi sistematis dan prosedur reinforcement mengajarkan keterampilan hidup fungsional, keterampilan komunikasi atau keterampilan sosial. Yang ketiga, untuk mempertahankan perilaku, misal mengajarkan pengendalian diri dan prosedur pemantauan diri, dan mengeneralisasikan pekerjaan yang berkaitan dengan keterampilan sosial. Yang keempat, untuk mengeneralisasi atau mentransfer perilaku atau respon dari suatu situasi ke situasi lain. Misal, selain dapat menyelesaikan tugas di ruang terapi, anak juga dapat mengerjakannya di ruang kelas. Yang kelima, untuk membatasi atau kondisi sempit di mana perilaku pengganggu terjadi, misal memodifikasi lingkungan belajar. Lalu yang keenam, untuk mengurangi perilaku pengganggu, misal menyakiti diri sendiri atau stereotipik. Lalu pendekatan ABA membantu anak autis. Yang pertama, meningkatkan perilaku sosial dan mengajarkan keterampilan baru. Yang kedua, mempertahankan perilaku dan mengeneralisasi. Yang ketiga, membatasi dan mengurangi perilaku mengganggu, yaitu perilaku general pengganggu. Evaluasi keefektifan intervensi individual adalah komponen penting dalam program yang berdasarkan metodologi ABA.
digunakan untuk menggambarkan program yang mengarah pada prinsip-prinsip penekanan pada perilaku yang bisa diobservasi, analisis dan pengukuran yang sistematis, hubungan antara lingkungan dan perilaku, menggunakan desain subjek tunggal untuk memperlihatkan perilaku dan lingkungan, dan fokus pada perilaku relevansi sosial. Teknik dasar ABA yaitu kepatuhan, one-on-one, lalu siklus discrete trial training atau DTT. Selain ABA dan TITS, ada beberapa pendekatan pembelajaran yang bisa diterapkan, antara lain ada DTT yaitu Discrete Trial Training, pendekatan pembelajaran anak autis yang didasari oleh model perilaku conditioning operan. Pendekatan pembelajaran untuk anak autis yang menggabungkan pendekatan DAP dan teknik ABA adalah membagi sebuah komponen menjadi langkah-langkah kecil dan mengajarkan satu langkah dalam satu waktu sampai menjadi mahir. Sistem pembelajarannya dalam bentuk pengulangan atau repetisi dengan memberikan reinforcement jika perlu dibantu dengan prosedur PROM. DTT adalah salah satu teknik pengajaran di bawah naungan ilmu ABA atau Applied Behavior Analysis, jadi DTT tidak sama dengan ABA tetapi merupakan sebagian kecil dari ABA. DTT pertama kali digunakan oleh Dr. Lovaas dalam penelitiannya untuk metode pengajaran anak autis. 47% anak dalam penelitian beliau yang mengikuti DTT selama 40 jam seminggu tidak dapat dibedakan dengan anak normal saat berada di kelas 1 SD. Sampai saat ini, DTT adalah metode yang paling banyak diadakan penelitian sebagai intervensi untuk anak autis. DTT telah digunakan puluhan tahun dan terbukti sebagai treatment yang efektif dan evidence-based untuk menangani anak autis. Lalu dalam siklus discrete trial terdapat instruksi atau stimulus discrimination, response, dan feedback atau reinforcement. Di antara feedback atau instruksi berikutnya ada jeda sedikit sekitar 2-3 detik. Stimulus discrimination adalah stimulus atau interaksi dari lingkungan yang memberikan sinyal kepada perilaku yang berhubungan dengan reinforcement. Instruksi ini harus sederhana, padat, dan jelas. Setelah anak paham dan memiliki level bahasa yang cukup, instruksi di atas pelan-pelan akan dibuat lebih alami. Bersama dengan instruksi tidak ada perintah lain seperti duduk tenang, tangan yang manis, lihat saya, dan sebut nama anak sebelum instruksi. Dalam memberikan instruksi, pertanyaan harus spesifik, satu langkah pada waktu itu. Meskipun anak tidak respon, instruksi jangan diulang-ulang. Respon dalam bentuk behavior sebagai respons dari instruksi. Bentuk dari responnya adalah bisa benar atau tidak benar. Ketika anak memberikan respon, kita harus menilai kualitas dari responsnya bagaimana. Misalnya dari kontak matanya, atensi ke terapis, dan usaha sang anak. Berikan waktu 3 detik ke responsnya, pemberian respons harus konsisten. Feedback adalah konsekuensi yang mengikuti respon dari anak. Feedback memberikan tanda ke anak bahwa responsnya benar atau tidak benar. Respons harus konsisten untuk setiap terapis. Reinforcement diberikan untuk meningkatkan kemampuan behavior akan terjadi di masa depan. Ada 3 jenis feedback. Yang pertama, benar dengan atensi yang baik dari sang anak, kontak mata, atensi, dan usaha keras. Berikan reinforcement yang terbaik. Yang kedua, benar dengan atensi yang kurang baik dari sang anak, tidak ada kontak mata, atensi, dan usaha keras. Berikan reinforcement yang di tengah. Yang ketiga, tidak ada respon. Ulangi instruksi dengan prompt. Nah, prompt ini adalah petunjuk dari terapis untuk memberikan jawaban yang benar. Prompt ini sangat berguna untuk di awal belajar untuk mengurangi frustasi, meningkatkan motivasi, dan kecepatan belajar. Yang harus diperhatikan adalah prompt harus dikurangi secara perlahan sebelum anak tergantung dengan prompt. Terkadang terapis tidak sadar memberikan prompt kepada anak, misalnya dengan lirikan mata perubahan intonasi dan kecepatan berbicara yang merujuk ke jawaban yang benar. Nah, ini ya teman-teman yang harus dijaga. Lalu ada errorless learning, adalah prosedur memberikan prompt di awal setelah instruksi untuk memastikan anak menjawab dengan benar.
Errorless learning dilakukan dengan tujuan mengurangi frustasi sang anak dan meningkatkan motivasi. Errorless learning mengikuti prinsip most to least prompt atau MTL. Prompt dari errorless learning pelan-pelan dihilangkan sehingga anak bisa menjawab sendiri atau prompt fading. Contoh DTT mengajarkan warna kepada anak. Mass trial. Dalam isolasi dengan prompt di awal, jika anak belum bisa, letakkan satu kartu merah, katakan pada anak, tunjuk atau ambil merah. Yang kedua, menggunakan distraktor, letakkan dua kartu, kartu merah dan hijau. Katakan pada anak, tunjuk atau ambil merah. Dengan prompt di awal, jika anak belum bisa, jika dengan satu distraktor anak bisa, gunakan dua distraktor. Misalkan merah, hijau, biru. Gitu ya teman-teman. Atau tambah lagi merah, hijau, biru, ungu. Nah gitu ya teman-teman. Lalu bisa stop di sini atau dilanjutkan. Ajarkan warna kedua dengan mass trial dalam isolasi seperti langkah 1, misalnya tunjuk atau ambil biru, lalu menggunakan distraktor, letakkan dua kartu, kartu biru dan kuning seperti langkah 2, tunjuk atau ambil biru. Adapun digabung pengajaran merah dan biru. Rotasi secara acak untuk dua kartu diajarkan kartu merah dan biru menggunakan hijau dan kuning sebagai distraktor. Rotasi secara acak juga bisa dilakukan dengan kartu-kartu warna yang lain yang mungkin sudah dipelajari. Untuk prosedur DTT sendiri bervariasi, jadi tidak usah diperdebatkan. Masing-masing terapis memiliki kebijakan sendiri asal dilakukan sesuai prinsip siklus DTT di atas yang didasari dengan prosedur yang evidence-based atau memiliki prosedur yang bisa dipertanggungjawabkan referensinya. Ada terapis yang memilih menggunakan prompts langsung atau MLT most to least prompting seperti errorless learning. Ada center yang memilih untuk menggunakan NNP, no prompt. Maksudnya adalah dua kali jawaban berturut-turut salah, baru kemudian anak diberikan prompt. Nah, untuk prosedur, jika anak melakukan kesalahan, prosedur koreksi juga bervariasi. Apakah perlu berkata tidak, salah, stop, atau langsung saja tanpa komentar presentasi tugas berikut dengan prompt. Untuk prosedur yang terakhir, anak akan paham salah karena tidak menghasilkan reinforcement dan dilakukan pengulangan tugas. Hal ini dilakukan untuk mengurangi rasa frustasi karena untuk beberapa anak, kata-kata tidak, salah, atau stop akan berkonotasi negatif dan mengurangi motivasi. Yang pasti, apapun prosedurnya, jika anak melakukan kesalahan, beri kesempatan untuk anak melakukan tugas lagi secara benar. Jangan hanya memberikan koreksi secara verbal atau contoh yang benar, tetapi anak harus mencobanya berulang-ulang, keterampilan baru tersebut sampai benar dan mandiri. Lalu yang keempat ada intervensi LEAP atau Learning Excellence and Alternative Program for Preschools and Parents LEAP. Nah, dalam penerapan ini, teori autistik memusatkan diri pada central social deficit melalui beragamnya pengaruh teoritis yang diperolehnya. Model LEAP menggunakan teknik pengajaran reinforcement dan kontrol stimulus. Lalu ada floor time, lalu ada CARS ini, Childhood Autism Rating Scale. Nah, selain digunakan untuk mendiagnosis kasus autisme, juga digunakan untuk mengetahui taraf berat ringannya gejala autism. Penggunaan CARS bisa tidak berdiri sendiri. Selain diambil dari hasil observasi formal, data juga diperoleh dari catatan medis, observasi di dalam kelas, dan laporan dari orang tua. Adapun kuesioner pra-screening atau perkembangan KPSP, KPSP adalah kuesioner yang berisi 9-10 pertanyaan tentang kemampuan perkembangan yang telah dicapai anak dengan sasaran anak 0-72 bulan, menurut Departemen Kesehatan RI tahun 2010. Tujuan screening atau pemeriksaan perkembangan anak menggunakan KPSP adalah untuk mengetahui perkembangan anak normal atau penyimpangan, menurut Depkes RI tahun 2006. Lalu ada MCHET, yaitu The Modified Checklist
for Autism in Toddler, dikembangkan oleh Diane L. Robbins dan kawan-kawan. Instrumen ini digunakan sebagai alat deteksi dini pada kasus autism. Identifikasi terhadap autisme dapat dilakukan secara sederhana dengan instrumen Modified Checklist for Autism in Toddlers, disingkat MCHAT. Instrumen ini bisa digunakan untuk mendeteksi gejala autisme untuk anak usia 18 bulan atau sebelum 3 tahun. MCHAT ini merupakan daftar atau checklist yang berjumlah 23 item, berisi gejala-gejala dini atau gangguan autism. Cara menggunakannya sangat mudah, yaitu menjawab ya atau tidak pada persyaratan yang tertulis dalam checklist. Dapat digunakan oleh orang tua, guru, dokter. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya bagikan. Apabila ada kebenaran, pastikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila ada kesalahan, pastikan itu datangnya dari saya. Maka apabila ada kebenaran, mohon doakan kebaikan, dan apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan dan diingatkan. Syukron, jazakumullah khairan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.